Lepaskan, didiklah tepat. Gimana caranya hobi yang sama bikin rumah tangga makin kuat? Kita akan bahas ini di tarik lepas, bukan sekedar tarik dan lepas. Kita udah kedatangan Bang Adit dan Mbak Rianti ya, archer couple ya. Nah, biasanya nih ada couple-couple yang lain, tapi spesial kali ini ada archer couple yang sudah melanglang buana ini, baik dari event lokal maupun event mancanegara. Apa kabar nih, Bang Adit? Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum. Mas Bang. Sehat ya? Baru dari mana? Kita baru dari Sawah Lunto, Sawah event di Lunto. Sawah Lunto, Archery Open Turnamen. Wih, mantap sekali. Saya kapak saya. Kita naik kereta dari Lampung ke Palembang, dari Palembang kita ke Sawah Lunto naik mobil. Berapa jam perjalanan? Perjalanan dari Lampung ke Palembang kurang lebih 10 jam, dari Palembang ke Sawah Lunto kurang lebih 32 jam. Wih, 32 jam guys. Berdua aja nih berangkat? Enggak, kita berlima. Ada Bang Berlima? Heri, ada Bang Oke. Uyung, ada istrinya Bang Heri, dan anak-anak 2. Orang 7 jadi. Mantap sekali. Gimana nih? Bokong aman? Alhamdulillah kalau soal kan sudah terbiasa. Oke. Ini nih, aku langsung mau tembak langsung nih. Pertanyaannya nih. Udah berapa lama? Mana? Couple. Siapa yang duluan? Oke, Nah, untuk memanah, kebetulan saya dahulu tahun 2020 awal daripada COVID tuh, ada event di Pulau Mas, Kejurnas kalau nggak salah. Oh iya, Kejurnas. Kejurnas di Pulau Mas. Nah itu saya hari pertama baru belajar mana. Nah, langsung setelah itu- ikut. Enggak, kita latihan dulu. Teman-teman yang lain pada berangkat ke Pulau Mas, kita jaga lapangan. Oke. Terus berjalan 2021, 2022, 2023 ditemani istri nonton aja jaga anak. Lama-lama kita kayaknya udah ada istri kayak enak gitu kan. Ya. Nah, kita ada istri tahun 2023. Jadi saya duluan 2020 baru istri nyusul minggu depan. 2, 3. Selama memanah prestasi nih biasanya nih dari Bang Adit atau istri, prestasinya apa aja? Ya, kalau dari prestasi dari event kecamatan, Akbar, provinsi, dan alhamdulillah internasional pun pernah kali dapat yang event-event yang bagus aja Bang ya. Oh iya. Yang kecamatan gak enak aja di up lagi kan. Soalnya sekarang tuh event kecamatan di up juara dunia kan gak enak kan. Jadi ya eventnya yang internasional aja ya, kecamatan jangan. Oke, nih mana aja nih yang Ya. internasional nih? Ya, alhamdulillah baru ini sih Patih Laga ketiga di Sidoarjo itu pun beregu. Oh, bro. Ya beregu, kita digotong. Jadi beban tim nih. Kita jadi beban tim, alhamdulillah dapat juara 1 Patih Laga tim 3 orang dengan Bang Mutasar sama Bang Rida. Ini baru suaminya aja nih yang punya prestasi. Istrinya juga kan? Kalau Ya. saya buka-buka nih, wah ini udah main-main kayaknya. Ya alhamdulillah, karena dulu itu awal-awal panahan ini kan teman-teman pemanah Indonesia nih aplikasinya ke Turki kan. Wah FK. Jadi saya tuh pengen banget ke Turki ke ikut partisipasi. Oke. 2020, 2021, 2022 enggak sampai kesampaian. Prestasinya mentok. Akhirnya kayak mana caranya biar bisa ke Turki ya? Karena istri sering nemenin latihan. Gua latih aja lah istri gua biar bisa ke Turki. Karena kita sudah mentok pada satu prestasinya, udah gak pernah menang, kan stres, pikiran harus ke Turki gimana ya, mau pakai uang sendiri sayang gitu kan kalau gak dibayarin kan. Nah, melatihlah istri 2023 pelan-pelan dari dasar, dari nol, bener main karet 5 meter, 10 meter sampai mundur sampai 50 meter. Alhamdulillah Allah kasih rezeki tahun 2025 kemarin kita berangkat ke Turki, dapat golden ticket istri di Liga KPBI internal di Sidoarjo. Berarti udah pernah ke luar negeri nih ya, couple ini ya. Alhamdulillah 2025 kita berdua berangkat ke Turki. Nggak naik mobil atau naik motor? Naik pesawat. Pesawat Emirates. Mampir ke Dubai. Langsung disebut mereknya guys. Oke. Jadi begitu targetnya meleset, wah ini kayaknya harus ngubah target nih. Jadi ngajarin istri nih. Betul, karena targetnya meleset, saya mau berangkat ke Turki gak kesampean, putar otak gimana caranya biar bisa ke Turki dengan cara lain.
kita latih istri dari nol, pelan-pelan, sabar, dengan marah, dengan gembira. Gembira bisa banget. Nah, selama latihan kan biasanya ada perbedaan ya. Misal kita suka ngelatih orang lain, perbedaannya tuh suka melatih sama orang lain dengan perbedaan melatih istri sendiri. Tuh gimana tuh? Ada perbedaan? Kalau kita coaching orang lain ataupun istri sebenarnya treatmentnya sama, yang diajarin sama, cuman perlakuannya beda. Kalau orang lain kita nggak marah-marah. Kalau ke istri kita sambut pakai arrow dia kalau salah. Tapi saya sudah bilang sama istri, Dek, nah, Umah kalau di lapangan saya pelatih. Jadi kalau marah-marah jangan sampai bawa ke rumah. Kadang-kadang bawa ke rumah merengut, ya habis dimarahin nangis di lapangan. Baper ya. Loh, nangis juga loh. Latihan itu kadang-kadang emang banyak perjuangannya. Dengan tangisan tadi itu orang itu bisa terpacu menjadi lebih baik. Tapi lihat dulu orangnya. Ada yang bisa dikasarin, ada yang nggak bisa dikasarin. Nah kalau istri ini, kalau istri sendiri ya, kita berani main sabet arrow kalau salah. Nangis itu biasa, dalam waktu nangis biasa. Saya kalau nggak ada tangisan, nggak ada kerja sih malah mau jadi orang yang sukses. Oh, dengerin tuh nih buat ini ya, anak-anak murid gue ya. Ini yang suami istri aja sampai nangis-nangis tuh istrinya diajarin. Tapi kalau bisa jangan nangis ya. Kalau bisa jangan nangis. Biasanya habis nangis harusnya ditraktir. Woi, nah ini yang berat ini. Traktirnya ini yang berat ini. Traktir, beli nyuci, Langsung laundry. Makan nggak usah masak, beli nasi padang. Asik. Agak-agak naik dikit makan almas. Oh, salah. Iklan cuma isinya. Yang punya almas di Lampung. Oke. Ya ini kan selama event kan ya, biasanya di Panah nih padat banget di jalur event. Kalau aku lihat di kalender event Panah Indonesia ya khususnya. Ini kayaknya sehari aja di satu provinsi itu bisa 1 bulan bisa 3-4 kali tuh event. Nah ini kan butuh biaya, butuh waktu, butuh tenaga yang kuat nih. Gimana nih cara mensiasatinya nih? Kan couple ya harus ada ngurusin anak nih, bagaimana keluarga yang biasanya ya. Nah itu gimana tuh cara ngaturnya tuh? Jadi alhamdulillah kami berdua setelah ikut panahan ini kami atur jadwal, cek dulu ada lomba di mana, Jawa Timur, di Surabaya, atau di Jawa Tengah, di Bandung, di Kalimantan. Kita atur jadwalnya kira-kira ada nggak yang bisa satu sekali jalan ikut semua, misalnya tanggal 1 di Surabaya, tanggal 3 di Solo, tanggal 14 di Bandung, dan seterusnya. Kita atur jadwalnya karena kita suami istri kan lebih enak lagi ngaturnya. Nah terutama dalam segi finansial kita hitung dulu ongkosnya berapa nih. Untuk menghemat, kami pun sedang motoran. Kebetulan alhamdulillah motornya pun dapat dari hadiah. Motornya dapat dari hadiah, jadi kita pakai buat safar Rimaya. Hadiah dari mana tuh? Hadiah dari mana tuh? Harus spesifik nih. Hadiah dari Panahan atau undian apa gitu? Ya kebetulan kita waktu itu 1,5 bulan touring Kalimantan, ke Balikpapan, ke Berau, Surabaya. Pulang-pulang dapat uang bisa beli motor. Oh, oke tuh buat couple masih belum punya motor, ikut event biar dapat motor. Jangan ditiru dong. Jangan ditiru. Nah. Tapi itu artinya belum punya motor nih, atau punya motor tapi belum dengan spek yang buat touring. Ya, punya motor tapi belum spek touring. Kebetulan kita kepikir lah beli motor yang agak besar biar bisa anak-anak dua bisa kita bawa jalan-jalan. Jadi kita setiap perlombaan tuh menikmati perjalanan itu selama 1 minggu, dari Senin sampai Sabtu tuh kita mampir perjalanan ke Dieng, ke Wonosobo, Magelang. Jadi jalan-jalan sekalian lomba dan silaturahmi ke saudara kita yang di Jawa. Oke, jadi gitu biasanya kalau misal pengen ya kita harus atur strategi ya gimana caranya. Itu kan baru strategi nih. Finansial nih, modalnya gimana nih? Ini yang paling mendasar. Biasanya ada istri yang tidak mensupport suami itu kan gara-gara modal tuh. Suaminya pengen panahan atau gak usah panahan, dah mancing tuh. Biasanya kan ribut tuh istri tuh di rumah. Itu awalnya ribut juga nggak? Sebelum ke modal tadi ya, ribut juga nggak tuh? Pas suami nekunin olahraga panahan di awal-awal.
Enggak, Ya. enggak ribut sih. Biar pengen dengerin yang istrinya. Dari tadi dia terus yang ngomong. Boleh Pak, agak suaranya agak dikuatin sedikit. Alhamdulillah nggak pernah ribut sih, emang dari awal udah support. Udah support. Oh. Jadi walaupun dia mau beli busur yang model apa aja, mau beli Aero yang kayak mana, selagi ada uangnya dan nggak ganggu uang dapur, silakan. Intinya tidak mengganggu uang dapur ya. Intinya tidak mengganggu uang dapur ya. Ingat itu. Catatan berarti kewajiban kita sudah terpenuhi dulu ya ke istri, ke anak-anak. Kewajiban kita sebagai seorang suami sudah terpenuhi, baru tuh jalannya hobi. Walaupun hobinya sunnah kan ya, ini ibadahnya. Nah, itu baru tuh tadi gimana cara ngatur finansialnya. Iya. Jadi alhamdulillah ngatur finansialnya kita sambil jualan hero, busur, pokoknya kamu gak ada. Apa lo mau buat alias maklar. Kita nggak bisa produksi busur, nggak bisa buat hero, nggak bisa buat pivot, kita bisa ngejualinnya. Oh, nah ini perlu, banyak banget ini dagingnya dari obrolan ini. Berarti memang berkegiatannya seluruhnya di panahan. Ya, alhamdulillah sudah dari 2023 saya izin dulu pamit kerjaan kantor untuk fokus ke panahan karena cita-cita saya pada saya itu gimana caranya harus ke Turki, nggak bisa kalau nggak emang betul fokus. Karena semua itu harus fokus. Saya fokus panahan aja, isi berdua pagi sore panahan terus tiap hari dilatih. Alhamdulillah bisa ke Turki. Ada yang kita korbanin, ada yang kita korbanin kerjaan yang gajinya tetap, kita korbanin dengan kerjaan yang gajinya nggak tetap. Tapi tetap ada pemasukan selama hampir 3 tahun ini. Jadi pengangguran pekerjaan tetap. Pengangguran pekerjaan tetap, agak romantis kan? Pengangguran tapi punya pekerjaan tetap. Bukan, pengangguran pekerjaan tetap. Maksudnya pengangguran dari pekerjaan tetap. Sekarang kan pekerjaannya nggak tetap. Artinya bisa banyak, bisa sedikit, bisa nggak ada kan gitu kan. Kalau kerjaan tetap kan gajian tiap bulan. Nah kalau kita ini gajinya bisa tiap hari. Istiqomah aja ya. Jadi penasaran nih sebelum dulu di panahan dan totalitas penuh di panahan, kegiatan Bang Adit sebagai seorang suami ini seperti apa? Ya sebelum panahan dulu kita punya pabrik tit ya, kita jadi marketingnya di sana. Kita jadi orang marketing emang jualan. Nah saya sadari ya Allah kasih kelebihan saya ngomong jualan marketing ngeracun orang cepat. Jadi untuk di panahan berpindahnya cepat marketingnya. Yang penting punya triknya untuk menarik hati pelanggan itu gimana caranya? Oh, berarti ilmu yang sebelum ini bisa diaplikasikan ke panahan. Berarti sangat berkaitan semua ya, dari sebelum panahan semua bisa dipakai di panahan. Sudah berkeluarga dulu ya baru panahan? Ya berkeluarga dulu sudah, kita menikah tahun 2017 dan ta'aruf kebetulan nggak kenal. Ya kenal ta'aruf prosesnya. Pertama kali ta'aruf, kedua kali langsung di pelaminan. Berapa lama tuh? Kurang lebih setengah bulan lama. Setengah bulan. Langsung klop ya? Ya alhamdulillah. Tambah makin erat ketika sudah kenal panahan atau sebelum panahan? Setelah panahan makin erat karena sering touring bareng ya. Kalau dulu kan di rumah aja. Kalau touring itu apa yang menyenangkan kita. Touring, safar, naik motor, bisa berkunjung ke kota ini, capek istirahat, nginep di hotel. Pokoknya jam 9 malam tuh cari hotel terdekat. Honeymoon terus ya? Honeymoon tiap malam, tapi enggak berempat sama anak. Oh berempat sama anak. Tidurin anak dulu berarti kalau hari. Berarti anaknya udah 2 ya? Dua. Bocil, Masya Allah. Ini selalu diajak berarti ke ikut. Dulu sih nggak diajak awalnya, tapi karena keseringan nitip di tempat mertua kayaknya nggak enak juga kita kan. Terus kasihan juga dititip terus. Aku ada tipsnya nih buat mertua biar nggak dititipin pintu terus ya. Mertuanya ajak juga Pak. Waduh, boceng 5 gitu. Ya jangan naik motor lah bahaya. Siapa tahu nanti mertua kita ikut ke Turki ya. Amin. Kabar-kabarnya nih, aku kan kemarin cukup ngikutin pertandingan ya. Nih
dapat golden ticket lagi ke Turki tahun ini? Alhamdulillah dapat. Masya Allah. Pergi berdua lagi? Alhamdulillah tahun ini sendirian. Sendirian. Karena anak-anak yang ada positifnya kita ngalah tahun ini untuk jaga anak. Karena tahun kemarin sudah, jadi kita kasih istri titipin sama teman-teman akhwat juga ada dari Berau dan lain-lain. Biasa barengan, jadi ya berangkat. Ini salah satu kendala. Ya kendala. Kalau mau dibawa berempat soalnya lumayan. Iya, banget itu. Ada kendala-kendala lain selama perjalanan ikut event keluar kota. Ini kan, nah ini salah satu perjalanan juga beliau ya. Jadi dari Lampung ke Palembang ke Sawalunto ya. Iya. Nginep ke Jambi dulu nggak? Enggak, kita transit aja ke tempat teman-teman. Alhamdulillah dikasih makan gitu. Alhamdulillah. Kayaknya yang senang-senang terus ya yang kedengeran ya. Ya, Kalau alhamdulillah. didengar-dengar nih dari kisah-kisah perjalanan kawan-kawan yang kapal ini apalagi ya. Kayaknya yang didengar wah enak loh jalan-jalan, tapi kan pasti ada dukanya selama perjalanan nih. Aku mau tanya Mbak Rianti dulu nih, dukanya Mbak sebagai seorang istri sekaligus ibu dari 2 orang anak yang kemana-mana ikut saat event. Ini apa nih? Dukanya dulu. Awal ya, Iya, awal dukanya itu pertama kali mau touring. Kemana tuh? Pertama kali touring kita kemana sih? Jawa. Touring ke Jawa. Motoran. Motoran, pertama kali touring itu motoran. Oke. Itu sebelum dapat motor yang ini tadi ya? Iya. Yang hadiah dia. Iya. Nah, sudah dapat. Oh, sudah dapat? Sudah itu baru udah dapat. Oh, oke. Oke, lanjut. Cuma emang belum dipasang bagasi tambahan belakang. Ya, belum ada bagasi buat tas. Bagasi kita kan mesti panjang. Udah custom motor kita custom. Oh, gitu. Supaya bisa bawa banyak barang kan. Tas, baju dan Tas, lain-lain. baju dan lain-lain. Vero. Kalau anak-anak sering karyawan atau memang yang wah ini karena bapak emak saya kopi touring kayaknya happy banget nih. Kayaknya ini happy banget kalau aku kan sering ketemu ya di pertandingan. Kayaknya happy terus. Nggak pernah yang tantrum gitu kelihatan. Alhamdulillah emang gak rewel. Oh, Justru sangat aktif. Sangat aktif, ya. Sangat happy. Senang kalau mereka dibawa jalan-jalan, senang. Alhamdulillah badannya kuat, sehat, nggak pernah sakit. Kadang-kadang tadi kita yang kalah malah. Karena mereka tuh alhamdulillah setengah jam di motor udah tidur. Dalam kondisi apapun bisa tidur anak-anak. Bapaknya nggak bisa ya tidur ya, motor ya oleh motor ya. Ya. Itu dukanya nih dari Mbak Rianti. Kalau dari bapaknya dukanya gimana? Kalau dukanya sih kadang-kadang kalau perjalanan safar hampir nggak ada duka ya. Paling dukanya kadang kalau nggak menang aja. Duka sedih. Masih ada rasa sedih ternyata ya, walaupun Gitu kadang-kadang lewat ini. oh nggak balik modal, Kurang. nggak balik modal. Bercanda. Artinya dukanya ya capek tapi nggak kerasa gitu capeknya. Capeknya tuh ketika sampai rumah baru capek. Ya, Tapi kalau di perjalanan tuh happy aja. Happy terus. Ketemu teman, makan banyak. Apalagi kita pakai Google Map itu kan, bisa saling naik gunung, masuk hutan, Oh pernah gitu ya? lewat jalan setapak sungai. Itu seru memang. Sampingnya jurang itu Wah ini kalau di podcast horor bisa masuk. Iya, di Jawa Tengah, di Banten. Sampai kami itu pernah jalan dari arah Tangerang ke Merak, itu sampai naik gunung. Turun gunung baru nembus di Merak. Malah tambah jauh perjalanan atau motor? Map itu ngajakinnya jalannya cepat, rupanya diarahin naik gunung yang di Merak kan tulisan Gerindra itu ya. Begini jalannya, cuma satu jalan setapak aja kan begini, berempat kami. Wah situ, udahlah kewahan ini terus rabas. Nggak duka ya gitu ya? Ceritanya lucu jadi. Iya, jadi deg-degan aja. Itu bawa musim. Berempat. Kemarin pun sama dari arah Batang itu kita mau nembus ke Pakung, itu jam 7 malam terus saya lewat hutan. Jalan batu-batu kurang lebih setengah jam kami lewat hutan itu. Sampai injekan kaki itu udah hilang semua karpetnya, sampai tegang itu. Anak-anak sambil zikir anak-anak. Seru banget ya. Seru, tapi karena berempat sama anak istri ya nyaman aja. Ini ceritanya inspiratif banget ya. Berarti total berapa tahun Mbak Rianti sama Bang Adit udah menekuni pasangan? Kalau saya baru 6 tahun kurang lebih, kalau istri kurang lebih hampir mau 3 tahun. 3 tahun tapi Tiga tahun. kayaknya
progres prestasinya luar biasa. Ya sebetulnya untuk panahan ini ya, asal dia pelatihannya benar, belajarnya benar, dasarnya benar, insya Allah akan mudah. Nah, kebanyakan kan pemanah-pemanah tradisional ini saya lihat kan hobi, nah menghidupkan sunnah saja. Tapi ya sebenarnya yang penting hidupin sunnah, ya akhirnya ya segitu aja. Dari segi prestasinya kurang. Kalau mereka lebih konsentrasi lagi seperti pelatihan ketika latihan tuh nggak ada scoring tapi ada koreksi, insya Allah akan cepat untuk ininya akurasi dan progres daripada skillnya akan lebih cepat. Itu sih paling masukan buat teman-teman yang mendengar ini, terutama istri yang mau ikut, diajak istrinya. Masa kita seneng-seneng istri nggak diajak? Begitu juga yang istrinya udah mana, diajak suaminya, enak kita bisa jalan-jalan. Karena satu frekuensi ini enak. Istri ikut, suami mana, istri mana, diajak touring enak, anak-anak diajak. Nikmatin hidup ini, masuk hidup cuma sekali, nggak lama pula kan? Nggak nikmatin aja. Rezeki itu nggak kemana, tenang aja. Kami kadang-kadang bang, kendalanya kalau ketika kamu touring, uang tuh ya uang tuh ngepres kadang. Makanya kadang-kadang saya bercanda, Dek, baby kami motor bawa aja, Dek. Kalau habis jual motor. Nah ini nekat, kalau kami tuh orang nekat. Benar saya dulu pun sebelum kenal panahan ya orang nekat. Jadi biasa nekat di belakang pergi bawa uang tipis, tapi alhamdulillah pulang baru 12 juta. Ini masalah keyakinan ya. Masalahnya masalah keyakinan. Ini berat ini urusannya sih kalau orang gak yakin. Karena banyak di luaran ini banyak yang nggak dukung suaminya karena faktor ekonomi kan. Gimana? Kadang ada suami yang sampai rela bohong, beli busur harga sekian, bilang nanti ke istrinya cuma berapa ratus ribu. Kejadian nggak nih? Kejadian nggak? Kejadian? Oh nggak kejadian. Kalau bilang sih harganya sekian. Tuh itu salah satu cara ya buat kita seorang suami ini jangan pernah bohong sama istri. Jadi beli busur 3 juta atau 300 itu yang nggak bikin nggak cocok biasanya suami istri ya. Nggak saling terbuka. Dan saya mau bongkar juga di sini. Jadi kadang-kadang orang yang nggak tahu, kalau orang-orang dulu yang awal panahan ngeliat saya tuh, wah adik pesultan beli busur terus. Ya itu bukan beli busur terus, saya tuh orangnya nekat. Kadang-kadang di dekat minggu cuma 5 juta, kita beli busur tuh 4,8, sisa 200 ribu doang di rekening. Tapi saya berani beli busur 4,8 karena dulu dokter teman-teman habis-habis barang siapa ada panah di rumahnya, kalau ada pakiran. Nah itu saya yakin di situ. Alhamdulillah sampai saat ini nggak pernah habis. Paling jauh selain luar negeri. Paling jauh ke timur arahnya Bali. Ke atas arahnya Makassar. Kalimantan? Makassar. Kalimantan arahnya paling jauh Sandai. Itu di kampung yang ngadain Pak Lurah. Kita di sana ikut. Tahu dari mana nih kelurahan? Ada di flyer. Dari teman-teman Kalimantan Barat itu bayangin yang ada lurah kepala desa. Tapi kita di sana dikasih duren 70 biji duren. Mabok duren. Artinya bukan ini ya. Kami itu kalau soal nyari hadiah, wah dia mau muncul terus. Saya 2 tahun ini kemana-mana nggak pernah menang. Yang menang istri terus. Dari mana balik modalnya? Ya memang simbiosis mutualisme. Suami benar apa berarti suami semua yang ngajarin Pak waktu iya dari suami semua dari nol. Dari nol. Bisa cara ngebusur, ngebiting. Terus lagi semuanya di form. Jadi nggak pernah ikut pelatihan khusus panahan di kelas-kelas gitu. Bahkan dia juga seperti itu. Kalau saya tuh orangnya kalau mendalami sesuatu itu totalitas ya. Dulu main musik sama jadi artis. Kalau menjalani sesuatu tuh saya totalitas. Ketika kenal panahan, saya tuh totalitas beneran. Gimana caranya upgrade skill, upgrade alat dan lain-lain, dan belajar les sama orang Malaysia online, pelatih nasional dan lain-lain dari artinya kita pelajari semua. Sampai sekarang nanya sama ChatGPT. Oh, ya ada inilah ya kita ambil. Enggak artinya seperti itu. Karena saya tuh emang all in, apapun yang saya dalamin saya harus habis-habisan, harus saya ngelontok kering, harus berhasil. Oke, jadi
seperti itu ya sobat panahan ya. Sobat panahan jadi ada tagline baru. Pesannya buat para archer atau para cowok-cowok baik yang bujangan maupun yang sudah punya istri istri banyak, tapi belum panah, belum memulai panahan. Gimana nih cara memulainya? Harus ngapain dulu sebelum memulai dari awal panahan? Ya, pesan dan kesannya untuk para pemanah di seluruh Indonesia, baik yang mau mulai ataupun belum mulai, ataupun yang sedang mulai, yuk kita sama-sama saling belajar menghidupkan sunnah Nabi. Kita yakini bahwa dalam sunnahnya ada kejayaan, dan kita yakini bahwa panahan ini nanti di suatu saat, entah di zaman kita, anak cucu kita, akan berjaya. Nah, ini adalah kebangkitan daripada Islam nanti di akhir zaman. Mungkin dengan sebab kita siarkan panahan ini, pahala yang kita sekarang buatnya akan mengalir jariah kepada anak dan cucu kita di masa mendatang. Terus tetap semangat, yang belum bisa panahan ataupun yang lagi belajar, jangan minder. Melihat teman-teman yang sudah bisa sering naik podium, jangan minder, terus belajar. Karena daripada panahan ini yang penting adalah kita hidupkan sunnah, yang kedua silaturahmi. Dan jangan pula dengan gara-gara berorganisasi silaturahmi kita ini terputus. Kalau mau persiapan di awal-awal panahan itu apa sih yang harus dipersiapkan biasanya? Nah, yang dipersiapkan kalau kita baru mulai panahan, kita cari teman-teman atau komunitas panahan atau organisasi panahan yang kita banyak berkumpul di dalamnya. Nah, kita gabung ke mereka. Nanti sampai sana akan diarahkan. Untuk awal-awal nggak usah main busur dulu, nggak usah tukang busur. Tapi untuk awal-awal tuh kita beli karet dulu, belajar karet, tarik, tahan. Bukan sesuatu yang memalukan ya. Kita untuk main karet itu bukan sesuatu yang memalukan. Justru dengan step by step yang benar itu akan membuat percepatan performa kita sekiranya dalam panahan. Oke, itu dari suaminya, dari Bang Adit. Kalau dari Mbak Rianti, pesannya buat para archer, ciwi-ciwi ini, kalau saya lihat di sosmed akhir-akhir ini kan cukup memprihatinkan sebenarnya. Cewek-cewek terus dengan PD-nya begitu kan suka mengumbar aurat itu dan semestinya dengan pesannya nih buat ini. Kalau saya lihat nih panahannya kan sisi positifnya banyak banget nih. Selain ini disunahkan, tentu juga ini menyehatkan. Sisi positifnya biasanya lebih tertutup untuk pakaian. Biasanya kalau saya lihat event-event itu yang ibu-ibu, alhamdulillah semuanya pakai hijab. Kalau event-eventnya boleh pesan dan harapannya buat para cewek-cewek baik yang sudah punya suami, masih gadis atau yang suami nggak pokoknya Janda. Oh gitu. Bagus, tapi pada janda ini ya. Ada ya? Oh gitu. Oke, siap. Tapi kita tidak akan bahas itu guys. Nggak boleh nih Mbak Rianti. Pesan-pesannya bagaimana kita jaga Syari. tutup. Ya, meski ada tutup bukan wajahnya juga ya. Tapi bagaimana hijab kita lihat, pakaian kita jaga, lebih menjaga aurat kita. Kewajiban aurat yang harus tutup. Itu sih, sama para archer lebih semangat lagi. Semangat lagi berproses, belajar, jangan cepat berputus asa. Oke. Ya, juga para wanita-wanita pemanah akhwat di Indonesia, semangat. Buktikan bahwa bukan hanya laki-laki saja bisa berbuat banyak. Yang menjadi pahlawan di zaman sahabat dulu banyak sahabat seperti Nusaibah, Radhiyallahu anha dan kawan-kawan itu mereka berjuang. Nah, inilah saatnya wanita juga berjuang di panahan. Untuk saat ini mungkin sekedar siar, menyampaikan bahwa inilah olahraga daripada kita main TikTok, main Facebook dan lain-lain. Mari kita main panahan sehat. Jalan kaki tiap hari 50 meter, 30 meter. Ini lebih baik manfaatnya daripada kita menghabiskan waktu di luar yang tidak ada faedahnya dan tidak berpahala. Maka semangat yang belum, ibu-ibu yang ada anak gadis yang belum ikut panahan, bergabung ke komunitas panahan di daerahnya masing-masing. Udah ada kan di daerahnya masing-masing komunitas panahan.
kalau sudah ada segera gabung ya, jangan ditunggu-tunggu lagi ya, kasihan ya waktu orang yang mana nih menurut saya tuh udah dapat kelebihan. Ya, kelebihannya banyak sekali ya, itu tadi ibadah, sehat jasmaninya, sehat rohaninya insya Allah. Nah, ini anak-anaknya belum mana ya? Anak-anaknya sudah mana, tapi lagi kita kumpulkan dulu aja lah, karena masih kecil. Kita ada nanti kira-kira kalau mereka serius dalam mana tuh ada waktunya. Nah, untuk anak-anak nih, waktu yang cukup untuk diajarkan memanah di usia berapa? Ya kalau saya sih umur 5 atau 6 tahun, setelah mereka tuh menikmati masa kanak-kanaknya, kita ajari mereka pelan-pelan untuk fokus. Karena panahan ini salah satunya adalah mendapat fokusan. Anak-anak itu susah fokusnya. Ya. Maka yang punya anak-anak, coba kenalkan ke olahraga panahan, insya Allah akan lebih fokus nanti. Berjalannya waktu akan lebih fokus, karena mendidik itu butuh fokus. Iya, betul. Di umur 5-6 tahun masuk TK, nanti fokus. Tapi jangan ditekankan untuk menjadi sang juara, bukan. Sang juara itu berjalan aja, waktunya main-main. Jangan ditekan terus anak-anak yang sudah menang dalam berprestasi. Jangan ditekan orang tua lah. Kalau kalah dimarahin jangan. Kalau yang tua gak apa-apa. Kalau yang anak-anak jangan. Nah, anak-anak tuh ada waktunya nanti. Jangan anak-anak biar ngalahin bapak atau anak-anak lari ibu-ibu, bukan. Jalanin aja anak-anak. Mereka sudah mau main panahan aja udah suatu keberhasilan buat orang tuanya. Tuh, jadi ya buat yang bujangan, yang gadis nih, boleh banget nih didengarin ya nasihat-nasihat dari Bang Adin dan istri Barianti. Masya Allah, dari mulai awal panahan sampai menekuni panahan sehingga totalitas perjalanannya luar biasa, dari Indonesia terjauh berarti arah Bali ya, Iya, arah Bali ya ke atas Makassar, terus tadi masuk Berau Kalimantan, Arah timur, di atas. Atas timur, Ucuk. yang sampai event surahannya aja diikutin. Masya Allah. Naik kapalnya 3 hari. Naik kapal, buset. 3 hari naik kapal. Nggak kebayang gimana. Muntah-muntah di kapal, ombaknya gede. Nggak ada AC-nya. Tidur di ranjang narapidana itu. Tetapi itu jadi cerita yang luar biasa ya. Kalau nggak terjadi hal itu, podcast ini juga nggak akan ada nih kayaknya. Jadi teman-teman ya, ini banyak banget faedah kita dari obrolan kali ini yang saya tangkap ini. Jadi memanah lah, karena memanah ini bisa memanjangkan silaturahmi kita. Ya buat teman-teman yang sudah mana, kalau tidak ada orang yang jadi teman panahan, manahlah sendiri ya. Jadi nggak perlu nunggu orang lain buat mana. Kalau sudah punya istri, ajak istri yang mana, insya Allah jadi aduha ya. Jadi lebih lengket lagi itu perjalanan mengikuti event-event itu bareng istri, bareng anak, memang luar biasa rasanya tuh, asik banget itu kalau saya dengar dari ceritanya. Dan pesan dari Mbak Ariati tadi ya, tetap yang cewek-cewek ini jaga syariat kita, tetap mana. Bukan kita tidak mungkin untuk berprestasi ya buat perempuan, tidak menutup kemungkinan walaupun kita perempuan, kita tetap bisa berprestasi lewat panah dengan cara yang benar dan syar'i. Oke, terima kasih banyak ini waktunya Bang Adin dan Mbak Rianti. Terima kasih banyak Mas Bang sudah undang kita. Ini narasumber, mudah-mudahan jadi wasilah amal jariah kita buat siar panahan. Amin. Nah, saya doakan ini perjalanannya mau kemana dulu nih habis ini? Balik dulu ke Lampung. Balik ke Lampung istirahat, fokus ke Turki kita. Langsung tuh. Mei ya, Turki nanti bulan Mei kita doakan ini perwakilan Indonesia bisa berjaya di Turki, bisa membawa nama harum Indonesia melalui panahan ini. Beberapa tahun ini memang Indonesia jadi sorotan dunia kan. Untuk panahannya memang melejit banget, alhamdulillah. Bukan tidak mungkin ya buat teman-teman yang baru memulai panahan bisa mengikuti jejak kapal Archer ini. Masya Allah, ini fenomenal banget. Ini nanti akan kita undang juga narasumber yang penuh inspirasi di dunia panahan, insya Allah. Terima kasih sekali lagi Bang Adit dan Mbak Yandri. Sukses terus di panahan, rezekinya lancar, prestasinya makin banyak. Nanti ajarin istri saya ya. Oke, terima kasih. Salam Rimaya. Jadi dari obrolan ini, panahan tidak hanya sekedar tarik dan lepas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik, lepaskan, bidiklah tepat, lewati angin yang ber
berhembus cepat.